mama a party girl, she just wanna have fun. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya untuk formasi pukul 17 di menit ke-9 ini, pastinya edisi 15 September 2020. Dan kali ini seperti biasa nih rekan Rau, kita ada ceramah bersama Kemenak Padang Sidimpuan, dan di studio Rau FM sudah hadir narasumber kita Al Ustadz Syahrial Damanik. Dan kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ustaz untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga semua pendengar Raw FM di mana saja berada. Alhamdulillah. Untuk tema kita hari ini adalah kerugian hidup, benar Ustaz? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu nih, langsung saja Sri persilahkan dengan segala hormat kepada Al Ustaz. Ya Mbak Sri, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih banyak diberikannya nikmat. Dari nikmat kesehatan, nikmat umur, terlebih-lebih nikmat hidayah kepada kita semua. Karena sesungguhnya lah bahwasanya orang-orang yang selalu mendengarkan, yang selalu mau mendatangi pengajian tausiah, itu adalah termasuk salah satu orang-orang yang selalu mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, baik dia tadi berpesan bahwasanya ada nenek Caca, ada nenek Dini, dan ada lagi beberapa uak, ada warung berkah, dan ada juga beberapa rekan di kelurahan khususnya Losung Batu dan umumnya di Kota Padang Sidimpuan, dan seluruh pemirsa dan seluruh pendengar Raw FM di mana saja berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, sehingga kita selalu senang akan terhadap semua kebaikan. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan selawat kepada beliau di yaumil akhir, insyaallah dengan izin Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya di dalam kehidupan di atas dunia yang fana ini banyak sekali
kita melakukan yang namanya kegiatan ataupun yang namanya pekerjaan, akan tetapi kita tidak tahu kegiatan atau pekerjaan itu merugikah atau menguntungkah di dalam kehidupan kita. Tidak kita sadari banyak perbuatan, banyak pekerjaan kita terkadang kita lihat, terkadang kita rasakan menguntungkan kepada hidup kita. Akan tetapi di yaumil akhir kita akan merugi. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya alamatus saqawah, tanda-tanda orang yang merugi dalam kehidupannya, arba'ah. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama, tanda orang yang merugi dalam kehidupannya adalah nisyaud dunya. Siapakah ini? Nisyanut junub. Siapakah orangnya ini? Yaitu golongan orang-orang yang melupakan dosa yang telah pernah dia berbuat. Pendengar FM rahimakumullah, seyogianya lah apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan suatu perbuatan dosa, janganlah kita lupakan perbuatan itu, janganlah kita lupakan perbuatan dosa itu. Kalau kita melupakan perbuatan itu, kita akan selalu berbuat dosa dan sebagainya. Akan tetapi jika kita ingat perbuatan itu adalah perbuatan dosa, cepatlah beristighfar, cepatlah melangkah, dan cepatlah untuk berbenah diri agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, dan tidak pula melakukan perbuatan yang lebih parah dari itu lagi. Terkadang banyak orang, banyak insan tidak mengerjakan perbuatan yang merugikan, akan tetapi yang lebih merugikan itu diperbuatnya. Sehingga orang-orang banyak yang melupakan dosa yang telah dia perbuat. Banyak insan yang melupakan kesalahan yang telah ia berbuat, sehingga di dalam kehidupannya selalulah dia berbuat dosa dan aniaya. Sepanjang hidupnya dia selalu merugikan orang lain, bahkan terkadang merugikan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwasanya perbuatan tersebut merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Sehingga seenaknya saja dia terus-menerus continue mengerjakan perbuatan dosa, mengerjakan perbuatan yang tidak menguntungkan. Dia selalu berbuat kezoliman sehingga dia lupa akan dosa-dosa yang telah ia berbuat. Apabila terus-menerus seperti ini, seandainya dia terus-menerus berbuat yang demikian itu, alangkah ruginya hidupnya. Iya, kalau Allah memberikan umurnya lagi yang panjang. Akan tetapi bagaimana seketika itu Allah mencabut nyawanya, memisahkan ruh dari jasadnya, dia tidak sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah meruginya orang-orang yang seperti ini. Sehingga dalam kehidupannya pun orang-orang yang melupakan dosanya, orang-orang yang berbuat seenaknya di atas dunia ini, tidak mengingat Allah, sehingga dia selalu berbuat yang tidak baik terhadap orang lain maupun dirinya. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada,
bukankah kita mengetahui bersama kewajiban yang diwajibkan kepada kita sebagai muslim, melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Akan tetapi, sudahkah kita jalankan yang seperti itu? Bahwasanya bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, sesungguhnya dia itulah orang yang kafir yang nyata. Melupakan sholat, meninggalkan sholat termasuk dosa yang besar. Akan tetapi kita masih selalu melupakan, selalu mengabaikan, selalu melupakan, sehingga tidak ingat, sehingga berlalulah waktu, begitu waktu, dan terlewatlah sholat kita. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itu marilah kita mengingat dosa yang telah kita perbuat. Dengan kita banyak mengingat dosa yang kita perbuat, kita akan selalu memohon ampun kepada Allah dan berjanji pada diri sendiri tidak akan kita berbuat kerugian, dosa, kesalahan yang sama, sehingga kita menjadilah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Baik, rekan Raw dimanapun Anda berada, kita break dulu sebentar dan tetap stay tune di 105 Raw FM karena masih akan berlanjut dengan tema kita kerugian hidup. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan lagi-lagi masih bersama saya pastinya untuk formasi pukul 17 dan sekarang sudah di menit ke-25 dan masih bersama Ustadz kita Al-Ustadz Syahrial Damanik, tentunya dengan tema yang sangat menarik dan luar biasa pada hari ini, yaitu kerugian hidup. Dan untuk interaktif di nomor 0822 999960105 atau bisa dipergunakan 25394. Dan untuk kali ini Sri cek dulu dari via WhatsApp nih Ustadz, apakah sudah ada yang masuk pertanyaan kita. Boleh dicek dulu ya Ustadz ya? Ya boleh, silakan. Baik, Sri cek dulu. Ada Azhari di Jambi, katanya Assalamualaikum Ustadz, ini tema yang sangat menarik dan luar biasa dan saya sangat suka untuk mendengarkan sesi ceramah dari Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Iya, terima kasih untuk Azhari yang ada di Jambi. Waduh, sepertinya mendengarkan dari streaming nih ya. Dan katanya mau bertanya, nah, bisa tolong dijelaskan Al-Ustadz tentang surah yang menjelaskan banyak manusia hidup merugi di dunia dan bisa dijelaskan makna garis besarnya. Terima kasih Ustadz. Iya, itu pertanyaan dari Azhari di Jambi. Boleh langsung dijawab Ustadz. Sri persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Azhari di Jambi, ini pertanyaannya sangat bagus. Ini meminta jelaskan ada surah golongan orang-orang yang merugi ya. Sangat banyak sekali pada surah Al-Quran tersebut kalau kita lihat. Tetapi mohon maaf, nanti pertemuan sekali lagi akan saya jelaskan ini tentang surah dan ayatnya, tentang orang-orang yang merugi. Karena lawan dari merugi itu adalah yang beruntung, yaitu la'allakum tuflihun ya. Termasuk salah satu
daripada surah orang-orang yang beruntung itu, yaitu orang-orang yang meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beruntung itu yang fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam ila akhirul ayah. Dan di situ di akhir ayat tersebut dijelaskan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi orang-orang yang menjauhi yang namanya minuman khamar, bermain judi, mengundi nasib, itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kenapa mereka digolongkan orang-orang yang merugi? Karena mereka terlalaikan dalam kehidupan di atas dunia ini. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu di ujung ayatnya la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut la'allakum tuflihun, sehingga mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah dia. Untuk saudara Azhari di Jambi. Demikian penjelasannya untuk saudara Azhari. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasan dari pertanyaan saudara Azhari yang ada di Jambi, dan semoga Azhari bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita dan bisa diambil hikmahnya, tentunya dijadikan sebagai motivasi kehidupan kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ini sudah ada lagi Ustadz yang bertanya. Oke, kita cek dulu dari via WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Dewi di Kampung Teleng, katanya yang bertanya, Ustadz boleh dong dijelaskan bagaimana besarnya pahala bagi orang-orang yang hidup sangat beruntung di muka bumi ini. Baiklah, kepada Ustadz Sri persilahkan. Baik Mbak Sri, satu nama ini sama ini penyiar kita di RAF ini. Oh, ini Mbak Dewi ya? Iya, Mbak Dewi, bukan Mbak Sri. Mbak Dewi di Kampung Teleng. Ini seberapa besar pahalanya orang yang beruntung di atas dunia ya? Iya Ustaz. Kalau pahala ini tidak bisa kita gambarkan, akan tetapi yang namanya pahala dan dosa itu adalah tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, ada beberapa gambaran pahala kebaikan ya. Pernah Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, salah satu perbuatan baiknya itu yaitu ikut yang namanya menyolatkan jenazah dan ikut mengantarkan ke pemakaman, bahwasanya pahalanya itu jauh lebih besar daripada Jabal Uhud. Kalau Jabal Uhud di Arafah di Arab Saudi sana itu hampir sama, bahkan melebihi besarnya bukit Sibual Buali kita ini yang nampak dari Kota Padang Sidimpuan. Nah, itulah gambaran-gambaran pahala ya, gambaran pahala. Tapi kalau besarannya itu wallahu a'lam, nantilah kita rasakan apabila telah menjalani kita yang namanya yaumil akhir, sehingga tak usah terlalu banyak kita berharap pahala saya sudah sebesar ini, nanti kita bertenang-tenang diri tidak melakukan kebaikan lagi. Ini yang tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau memanglah kita berbuat baik, usahakanlah perbuatan baik itu tidak kita sebut-sebut. Nantilah itu pembahasan yang berikutnya. Baiklah, untuk saudari Dewi dengan pertanyaannya yang luar biasa pada tema hari ini, terima kasih. Dan terima kasih sudah bergabung. Untuk kamu yang ingin bertanya, tentunya sudah
tidak bisa lagi ya, karena kita akan mencapai ke segmen terakhir dan kita akan break dulu ya Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri dan juga Al Ustadz kita, Al Ustadz Syahrial Damanik, tentunya di tema kerugian hidup. Dan masih berlanjut, kita persilahkan kembali kepada Al Ustadz. Terima kasih para pendengar Rau FM rahimakumullah di mana saja berada. Sebagai sesi yang terakhir akan saya selanjutkan sedikit lagi dan sekaligus nanti rangkuman daripada isi tausiah di sore hari yang berbahagia ini. Adapun yang berikutnya, orang-orang yang merugi itu adalah zikrul hasan. Orang-orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan. Pendengar FM rahimakumullah, bahwasanya di dalam hidup kita, apabila kita melakukan kebaikan apapun, insya Allah Allah akan membalasnya. Akan tetapi demikian juga apabila kita berbuat dosa ataupun aniaya sekecil apapun, Allah pasti akan membalasnya. Ketahuilah, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, nanti di yaumil akhir dia akan melihat hasil kebajikannya tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kesalahan, dosa ataupun aniaya, walaupun sekecil apa, walaupun hanya sebesar biji bayam zarah, dia juga pasti akan melihat dan merasakan hasil perbuatannya tersebut. Untuk itu, marilah kita apabila telah pernah berbuat baik, janganlah kita sebut-sebut perbuatan baik kita itu. Karena ketahuilah bahwasanya apabila kita telah berbuat baik dan kita sebut-sebut kebaikan kita itu, ketahuilah bahwasanya dengan menyebut kebaikan kita itu, berarti sedikit demi sedikit pahala kebajikan-kebaikan kita itu akan hilang terkikis. Sebagaimana Rasul pernah menggambarkan orang-orang yang suka menceritakan kebaikannya bagaikan api yang memakan kayu. Pelan tapi pasti api akan membakar kayu, dan kayunya pun akan habis terbakar oleh api. Demikian pula kebaikan kita sebut-sebut, itu berarti kita seolah-olah ria, menampakkan, iya, kalau tidak karena saya, kalau tidak karena aku. Janganlah nampakkan keangkuhan kita, janganlah nampakkan kesombongan kita di atas dunia ini, karena kita merasa selalu berbuat baik, karena kita selalu berbuat yang terbaik rasa kita. Akan tetapi perbuatan itu kita sebut-sebut, kita bilang sama orang-orang agar orang menyanjung, agar orang memuji kita. Itu tidaklah ada hasilnya, kebaikannya. Itulah orang-orang yang merugi di dalam hidupnya. Kenapa merugi dalam hidupnya? Sudah ada kebajikan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan baiknya. Akan tetapi perbuatannya baiknya itu disebut-sebutnya dan dibilangnya kepada orang lain, sehingga tidak memperoleh kebajikan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalam kehidupannya yang merugi. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah di dalam kehidupan ini, orang-orang yang selalu melupakan dosa yang telah pernah dia lakukan, dia akan
selalu berbuat dosa kembali, berbuat dosa yang berikutnya. Kenapa? Karena dia melupakan perbuatan yang tidak baik itu di dalam hidupnya. Akan tetapi, jika kita mengingat perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik selama hidup kita, mudah-mudahan kita akan menjauhi perbuatan dosa tersebut. Karena kita dalam hidup ini tidak mau selalu bergelimang dosa. Demikian pula apabila kita pernah berbuat baik, baik kepada orang lain, baik kepada diri sendiri, janganlah kita mengingat-ingatnya, membilang-bilangnya. Sangape bahasa iso didokon-dokon niya mak kebaikan niya. Anggo indah harana au nanggo songoni si ai. Au mai harana au mai naninna. Oleh sebab itu, harana au madana ninna membuat yang namanya nilai pahala kebaikannya, nilai pahala dia menolong orang lain akan hangus, akan habis terbakar, sehingga kerugianlah didapatnya. Dia tidak akan memperoleh apapun daripada perbuatan baiknya, terkecuali kerugian yang didapatnya karena perbuatannya sendiri. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itulah marilah kita sama-sama berbenah diri agar untuk yang namanya menuju dalam kehidupan yang lebih baik, yaitu baik di atas dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Apabila kita sama-sama menjaga kehidupan kita yang lebih baik, mudah-mudahan kita akan yang namanya selamat minat dunya ilal akhirah. Terlebih-lebih masa pandemik ini, setidaknya kalau tidak bisa kita membantu orang lain untuk sembuh, janganlah kita membawa penyakit kepada orang lain. Marilah sama-sama kita ikuti anjuran protokoler kesehatan. Keluar rumah memakai yang namanya penutup hidung dan mulut, yaitu masker. Marilah sama-sama kita jaga jarak dan mencuci tangan apabila kita kemana saja pun berada. Dan mudah-mudahan apabila kita mengikuti yang namanya aturan protokoler kesehatan, insya Allah Allah akan menjaga kita minat dunia, dari dunia, dari segala penyakit yang kita takutkan. Pendengar FM rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat yang dapat disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan beruntung, baik beruntung di atas dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Kepada pendengar FM semua, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan rekan Rau, demikianlah ceramah kita di sore hari ini bersama Al-Ustadz Syahrial Damanik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita di sore hari ini. Dan kepada Al-Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang masih sehat selalu, dan pastinya terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari virus yang saat ini menyerang bumi kita tercinta. Dan rekan Rau, jangan kemana-mana karena masih akan bersama Sri pastinya. Stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle.